Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Membangunkan kami dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati kami, supaya kami lakukan di dalam kehidupan kami pada pasal Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita membuka dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat yang 11 dan 12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan meluaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diiri dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tebus, yang membetulkan jalan supaya di tempat itu dapat dihuni. Saudara sekian dengan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kenapa saya memberikan tema di pagi hari ini buat kita, bahwa Dia tidak pernah mengecewakan kita? Buktinya, kesetiaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah hilang dari hidup kita. Kehidupan Tuhan ada dalam hidup kita. Bahwa buktinya itu kesetiaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, di sini poin pertama, perbuatan yang mengecewakan. Kenapa saya bilang perbuatan yang mengecewakan? Hati kita yang kecewa dengan Tuhan. Masalah datang, silih berganti, kita kecewa dengan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang ikut sekolah kecewa dengan Tuhan. Mereka lari daripada Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak menggunakan Tuhan. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman datang kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita dalam kehidupan kita. Tapi kita yang kecewa sama Tuhan. Masalah datang dalam hidup kita, silih berganti, pasti kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, selama ini saya ikut dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak berkati saya. Saya kecewa sama Tuhan. Ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kecewa dengan umat Tuhan. Anak-anaknya, Tuhan tidak pernah kecewa dengan anak-anaknya. Saudara-saudara kita bisa kecewa dengan kita. Sahabat kita bisa kecewa dengan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Hanya perbuatan kita yang mengecewakan Tuhan. Nah, datang di pagi hari ini membuat kita harus sungguh-sungguh bahwa bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah habis dalam hidup kita. Dan ini datang kepada kita di pagi hari bahwa kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hanya perbuatan kita yang bisa mengecewakan. Sahabat kita, teman-teman sekolah kita pasti mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Hal kedua, hati yang menjadi kecewa. Nah, hati itu kita kecewa kepada Tuhan. Tuhan, saya berlama-lama, sudah bertahun-tahun, kok saya nggak pulang? Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa ini bisa begini Tuhan? Saya kecewa sama Tuhan. Ini datang kepada kita di pagi hari ini, kita benar-benar harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya bagi kita, pada dasarnya setan membuat anak Tuhan menjadi kecewa. Di sini, sebab orang kecewa cenderung dekat diri, masa bodoh dan berpikiran pendek. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena merasa kecewa, putus asa, putus dengan pacarnya, karena rusak, bangkrut, kecewa sama Tuhan. Dan masa bodoh dan berpikiran pendek untuk mengakhiri hidup. Ini datang kepada kita bahwa kita jangan
pernah karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan setiap hari dalam hidup kita. Melupakan janji dan kedua, melupakan janji dan kebaikan Tuhan. Janji Tuhan itu, kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari dalam hidup kita. Dan kebaikan Tuhan dan segala komitmen dalam hidup kita. Bahwa janji Tuhan itu, jangan melupakan janji Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Melakukan tindakan yang merasa dirinya orang lain. Kita jangan merasa diri bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Merasa diri selalu benar, serta tidak mau mendengar nasihat dan pandangan orang. Sesuatu yang disihat orang kita harus menerima waktu Tuhan dalam hidup kita. Ini datang kepada kita di pagi hari ini, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita benar-benar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini sedikit firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita satu doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih sepanjang hari ini Tuhan menjaga kami dari malam hingga sampai pagi ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo guys,